Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samsul Anam, kelas 6A Ilmu Komputer Universitas Megabangsa. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi transformasi Fourier dalam pengolahan sinyal data. Apa sih transformasi Fourier ini? Transformasi Fourier adalah transformasi matematis yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam pengolahan sinyal digital, transformasi Fourier memiliki peran penting dalam mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Fundamental dalam pemrosesan dan analisis sinyal digital modern. Digunakan dalam audio, gambar, telekomunikasi, medis, dan banyak bidang lainnya. Dengan demikian, kita dapat melihat komponen-komponen frekuensi yang ada terhubung di dalam sinyal. Konsep dasar dari transformasi Fourier itu ada domain waktu dan domain frekuensi. Domain waktu yaitu sinyal direpresentasikan sebagai fungsi amplitudo terhadap waktu, menunjukkan bagaimana sinyal berubah seiring waktu. Sedangkan frekuensi sudah pernah kita bahas juga, sinyal ditampilkan sebagai komponen frekuensi memperlihatkan frekuensi domain dalam sinyal. Transformasi ini memungkinkan analisis mendalami terhadap karakteristik sinyal yang sulit dilihat di dalam domain waktu. Selanjutnya, saya ingin memberitahukan secara singkat sejarah transformasi Fourier. Yang pertama di tahun 1807, pengembangan teori awal tentang dekomposisi fungsi periodik. Yang kedua di tahun 1822, publikasi yang memperkenalkan deret Fourier. Yang ketiga, abad ke-20, perkembangan pesat dengan munculnya dekomposisi digital dan algoritma FFT. Yang terakhir, yang keempat, masa kini menjadi fondasi matematika untuk sistem pengolahan sinyal modern. Jenis-jenis transformasi Fourier ada fast Fourier transform, FFT, algoritma cepat untuk menghitung DFT, digunakan untuk mempercepat proses transformasi Fourier. Selanjutnya ada transformasi Fourier discrete untuk sinyal digital terbatas, digunakan untuk menganalisis sinyal diskrit. Yang terakhir ada transformasi Fourier continue, CFT, untuk sinyal analog berkelanjutan, digunakan untuk menganalisis sinyal kontinu. Transformasi Fourier continue, CFT, mengintegralkan sinyal kontinu dalam rentang waktu tak terbatas. Analisis sistem kontinu seperti rangkaian analog, pemodelan sinyal alamiah seperti suara dan gelombang elektromagnetik. Keterbatasannya tidak dapat diimplementasikan langsung dalam sistem digital, memerlukan pendekatan diskrit untuk komputasi. Selanjutnya, transformasi Fourier discrete DFT, adaptasi CFT untuk sinyal diskrit dengan panjang terbatas, dapat dihitung langsung dengan komponen digital, kompleksitas perhitungan untuk sampel. Dasar untuk hampir semua aplikasi DSP modern, fundamental dalam analisis spektral sinyal diskrit. Yang terakhir, fast Fourier transform FFT, jauh lebih efisien dibanding DFT standar. Tahun publikasi algoritma FFT modern pertama, peningkatan kecepatan untuk sinyal berukuran besar. FFT ini menjaga terobosan yang memungkinkan aplikasi real time dalam pengolahan sinyal digital. Properti transformasi Fourier memungkinkan analisis sistem linear, pergeseran waktu untuk menghasilkan perubahan fase di domain frekuensi. Pergeseran frekuensi menghasilkan modulasi di domain waktu. Kompulasi di domain waktu untuk menjadi perkalian di domain frekuensi, menyederhanakan perhitungan konvolusi yang kompleks. Tujuan transformasi Fourier adalah yang pertama, menganalisis komponen-komponen frekuensi dalam sinyal. Yang kedua, mengidentifikasi frekuensi domain dalam sinyal. Yang ketiga, menghilangkan noise atau gangguan dalam sinyal. Yang keempat, menggunakan teknik filtering untuk memperbaiki kualitas sinyal. Kesimpulannya, transformasi Fourier adalah landasan penting dalam pengolahan sinyal digital, digunakan luas dalam audio, gambar, komunikasi, dan banyak bidang lainnya. FFT memungkinkan implementasi praktis dalam sistem nyata. Inovasi terus berlanjut untuk mengatasi keterbatasan dan memperluas aplikasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.